Shalom, selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB edisi Jumat 23 Mei 2025 bersama saya Pendeta Valini Mandaries Rompas, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Alpha Omega Sungai Bahar Jambi yang secara khusus melayani di Bajem Getsemani Terentang Baru dan Shalom Guru Baru. Mengawali segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setiamu di dalam hari-hari kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami akan baca ini dapat menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap dan sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dari 2 Raja-Raja 4 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan menyatakan, Ia memelanai keledai itu dan berkata kepada hambanya, Tuntunlah dan majulah, jangan memperlambat perjalananku, kecuali kalau kukatakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu pergi menemui abdi Allah di Gunung Karmel. Ketika melihat dia dari jauh, abdi Allah berkata kepada Gehasi hambanya, Lihat, itu dia perempuan Sunem. Sekarang larilah menemuinya dan katakanlah kepadanya, Apakah engkau baik-baik saja? Apakah suamimu baik-baik saja? Apakah anak itu baik-baik juga? Jawab perempuan itu, semuanya baik-baik saja. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan kehidupan yang menjadi ujian iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Melalui perikop pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, kita dapat melihat iman dari seorang perempuan Sunem. Yang mana awalnya perempuan Sunem ini dikatakan mandul. Namun melalui Nabi Elisa, Tuhan menyatakan kuasanya dan memberikan mujizat sehingga perempuan Sunem tersebut memiliki keturunan. Singkat cerita, anak perempuan Sunem tersebut telah besar. Tetapi ketika ia besar, ia meninggal. Dalam kepedihan hatinya, perempuan Sunem ini membaringkan anaknya di kamar Elisa. Dan dengan harapannya, dia pergi ke Gunung Karmel untuk menemui abdi Allah di sana. Pada ayatnya yang ke-24 dikatakan bahwa tuntunlah dan majulah, jangan memperlambat perjalananku, kecuali kalau kukatakan kepadamu. Perkataan dari perempuan Sunem ini mau menunjukkan bahwa tidak ada keraguan-raguan, tidak ada ketakutan dan kecemasan atas apa yang sudah dialaminya. Lalu ketika perempuan Sunem tersebut datang, Elisa kemudian mengutus hambanya Gehasi untuk bertanya kepada perempuan Sunem tersebut. Dikatakan bahwa, apakah engkau baik-baik saja? Apakah suamimu baik-baik saja? Apakah anak itu baik-baik juga? Pada ayat yang ke-26 pada bagian akhir, di sana kita dapat melihat iman
iman dan keyakinan perempuan Sunem tersebut. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Jawaban ini tidak sesuai dengan kenyataan, karena anak dari perempuan Sunem tersebut telah meninggal. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam kerapuhan dan pergumulan berat hidup kita, ketika kita merasa terpuruk dan kehilangan harapan, akan sulit bagi kita untuk tetap berharap dan menganggap semuanya baik-baik saja. Mengawali pagi hari ini, perempuan Sunem mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki iman dan pengharapan, bahkan di tengah-tengah kepedihan hati. Pengharapan dan iman kepada Tuhan membuatnya berani untuk menyelesaikan pergumulan hidupnya dan mencari abdi Tuhan. Seringkali di tengah rasa sakit yang kita alami, kita kehilangan arah hidup dan harapan kepada Tuhan. Kita kadang tidak menyadari bahwa melalui rasa sakit yang kita alami itu, Tuhan hendak menunjukkan bahwa Dia ada di segala musim kehidupan kita. Bahkan saat kita ada di titik terendah, di situ Tuhan juga tetap ada. Kerapuhan dan kepedihan hati kita seringkali menjadi cara Tuhan untuk menguatkan iman kita dan membentuk karakter hidup kita. Sahabat GPIB, saat ini mungkin kita ada dalam masalah-masalah hidup dan merasa kita tidak dapat seperti perempuan Sunem tersebut. Kita tidak bisa mengatakan saya baik-baik saja dan kita tidak dapat mengabaikan rasa sakit kita. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan seperti perempuan Sunem, dia tetap mencari jalan keluar kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Tidak mengapa kalau kita tidak baik-baik saja, tapi jangan sampai keadaan yang tidak baik itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita jauh dari kebaikan-kebaikan Tuhan dan kita kehilangan harapan kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mengetahui isi hati kita. Tidak ada seorang pun kecuali Tuhan yang dapat merasakan penderitaan yang kita alami. Menjalani hari ini, mari terus mengandalkan Tuhan dan mari kita terus percaya bahwa Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita hingga hari ini berakhir. Selamat menjalani sepanjang hari ini dan ingatlah selalu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Dalam kami menjalani kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, tidak berhenti. Kami menaikkan ungkapan syukur kami hanya kepadamu saja. Di saat ini ya Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan agar kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang setia, menghidupi dan melakukan kehendak-Mu saja.
Pakailah kami ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu dalam menyatakan kuasa kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, kami akan melakukan setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Kiranya Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk dapat melakukan dan kami dapat bertanggung jawab dalam melakukan segala aktivitas kami, dan kiranya apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini dapat mendatangkan sukacita bagi-Mu dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati setiap kami, berkati setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami ya Bapa. Berikanlah kami senantiasa kekuatan juga penghiburan, agar kami dapat menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus saja. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap senantiasa menyertai langkah kehidupan kami dari pagi hari ini hingga malam hari nanti, ketika kami akan menutup mata dan kembali beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Sahabat GPB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.